Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam selalu kita mohonkan agar terus digulirkan, disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita keluarga, selalu dalam rahmat barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pernah membaca ungkapan hadis Rasul, wa an Juwairiyah bintil Haris radhiyallahu anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin la uzinat bima qulti mundul yaum lau zantuhunna lau zunatuhunna subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridho nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Akhrajahu Muslim. Dari Juwairiyah binti Haris radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada saya, sungguh aku telah katakan 4 kalimat yang kalau ditimbangkan dengan omonganmu satu hari niscaya sama beratnya, yaitu subhanallah, maha suci Allah, dan memujinya subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan dengan pujinya. Adada khalqih, di sini sebanyak makhluknya, jadi sebanyak makhluknya. Kemudian waridho nafsihi, waridho nafsihi, dan ya ridho padanya ataupun sebanyak yang disukainya. Waridho nafsih, dan sebanyak yang disukainya. Wazinata arsyih, dan sebesar arasnya. Wa midada kalimati, dan sejumlah firmannya. Dikeluarkan oleh Muslim. Memang ada hadis yang lain mungkin ya, tapi yang dikeluarkan oleh Muslim, kalimat yang 4 bila dibaca memiliki keutamaan ya, sebagaimana ucapan tadi, yaitu kalimatnya subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridho nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Nah itu bisa diulangi, subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridho nafsi wa zinata arsy wa midada kalimatih. Ulangi, subhanallah wa bihamdi adada khalqi
wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Yang tadi artinya diungkapkan ya, Maha suci Allah dan dengan pujinya sebanyak makhluknya tuh, dan sebanyak yang disukainya tuh, dan sebesar arasnya dan sejumlah firman-Nya dikeluarkan oleh Muslim. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, karena tadi nilainya bila dibandingkan dengan ditimbang dengan omonganmu satu hari gitu ya, omonganmu satu hari niscaya sama beratnya dengan mengucapkan 4 kalimat yang menjadi ya amalan yang mesti menjadi bagian yang diutamakan gitu. Ya mungkin sambil menunggu waktu sholat gitu ya, ataupun setelah menunaikan kewajiban di waktu yang senggang gitu, itu dibaca dan nilai bobot keutamaannya dibandingkan dengan orang yang ngomong satu harian gitu ya. Kalau direkam satu harian mungkin banyak banget gitu ya. Tapi dengan 4 kalimat yang tadi, 4 kalimat yang sangat bermakna itu menyamai ya nilainya, bobotnya dengan orang yang berbicara satu harian penuh. Ini merupakan salah satu amalan yang Rasulullah informasikan, yang hadisnya diriwayatkan oleh Muslim. Nah, itu yang ingin mengulang kembali supaya terus kalimat ini diamalkan. Kita baca terakhir, subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Mudah-mudahan jadi amalan kita sehari-hari. Kemudian hadis yang selanjutnya, walahu min hadisi Abu Hurairah radhiyallahu anhu rafa'ah laisa syai'un aqrama 'ala Allahi minad du'a wa sahih Ibnu Hibban wal Hakim. Ini dalam riwayat itu pula dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, kemudian marfu, tiada sesuatu yang lebih mulia dari si Allah daripada doa tuh, dan disahkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Nah, di sini tiada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Doa itu memiliki kedudukan ya, dan hidup ini mesti selalu berdoa, memohon, meminta gitu. Bahkan sejak bangun tidur sudah mulai berdoa. Setelah bangun tidur kemudian berangkat ke tempat hajat, tempat buang air besar, air kecil, itu juga diawali dengan doa. Telah selesai doa juga. Jadi sebenarnya hidup ini full dengan doa, dari mulai bangun sampai tidur. Nah, ini keindahannya di dalam berdoa, keindahannya di dalam agama Islam itu semua aktivitas gitu ya. Jadi ada doa-doanya. Bahkan ada orang yang nulis ya, nyusun buku doa harian dari bangun sampai tidur, itu ada. Jadi dari bangun sampai tidur apa saja doanya nih gitu. Ada yang menuliskan sebuah buku yang judulnya itu doa mustajab sejak bangun sampai tidur, dibukukan jadi satu buku itu. Kemudian di situ dijelaskan tentang dari mana doa ini datangnya, siapa yang meriwayatkannya, kemudian bagaimana mengamalkannya dan apa keutamaannya itu ya. Itu sangat munel buku tersebut berbicara tentang doa. Apalagi dikaitkan dengan hadis barusan, sebagaimana diungkapkan, tiada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah. Nah, ini di kalimatnya,
tiada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada berdoa. Jadi ini di sisi Allah gitu ya. Allah menilai gitu. Allah memberikan penghargaan dengan orang yang selalu membacakan doa. Dan pada subuh yang dikatakan bahwa doa itu adalah ibadah. Kalau kita berdoa, maka doa itu adalah ibadah. Bahkan kemarin saya katakan doa mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsum, ya. Sumsum dari ibadah atau intisari dari ibadah gitu. Jadi kalau orang yang tidak berdoa gitu, berarti tidak ada intisari yang dilakukan gitu. Tidak ada intisari, tidak ada yang pokok gitu ya. Bahkan disebutkan dalam hadis lain bahwa inna doa huwal ibadah gitu. Inna doa huwal ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah gitu. Jadi kalau kita berdoa ya memohon kepada Allah, kita sedang melaksanakan ibadah yang di dalam ibadah itu mengandung makna permohonan, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita datang kepada yang sakit bukan ngobrol saja, doa gitu ya. Dan doa bukan diucapkan mari berdoa ya, diucapkan doanya seperti apa gitu. Mendoakan orang yang sakit itu merupakan salah satu wujud harapan, keinginan sebagaimana diungkapkan dalam ayat lain ataupun hadis lain bahwa segala aktivitas ya doa menjadi hal yang lebih penting. Seperti doa untuk kesehatan, kita hadir kepada yang sakit, baca doa dengan Allahumma Robban nasi mudhibal ba'si isfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yugodiru sakoma. Jadi memang kedudukan doa di hadapan Allah itu memiliki kedudukan yang paling mulia. Kemudian juga dikatakan di dalam hadis lain wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yuraddu akhrajahun Nasa'i wa ghairuh. Nah, ini penting juga. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah SAW bersabda, doa di antara azan dan iqamat tidak akan ditolak. Nah ini doa di antara azan dan iqamat. Jadi orang adzan berkumandang ya, kemudian di situ peluang kesempatan untuk berdoa. Mengapa? Karena kata hadis ya, doa di antara azan dan iqamat nah tidak akan ditolak. Jadi kalau ada azan berkumandang kemudian selesai adzan itu kan berdoa. Doa selesai adzan. Setelah itu kan juga ingin memperbanyak doa. Nah, maka di situ mungkin doanya dilakukan di dalam sholat ya qobliyah ya, sholat sebelum menunaikan kewajiban gitu. Nah, di situ juga sholat yang dilakukan, yang didirikan menjelang sholat yang wajib itu full dengan doa. Bahkan disebutkan sholat itu adalah doa. Doa itu di dalam sholat full dari awal sampai akhir. Nah jadi bagus jadi kalau kita memfokuskan doa setelah azan sebelum qomat, baik berupa doa yang dilantunkan melalui sholat ataupun dengan memohon doa yang diucapkan menjelang qomat itu. Jangan disia-siakan. Terus bagaimana kalau saya datang ke masjid ini misalnya agak telat gitu ya. Ketika ada telat sudah adzan kita jalan ya sambil berdoa saja di jalan itu. Berdoa, membaca istighfar, membaca ya mungkin sayyidul istighfar ya, doa mohon kepada Allah terus datang ke sini tiba-tiba qomat ya sudah selesai tinggal menunaikan
kewajiban yang telah direncanakan dengan waktu-waktu yang ditentukan. Nah, itulah beberapa hadis yang kita baca pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan informasi, tambahan ilmu bagi kita semuanya, terutama dalam menunaikan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengajian kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan pengajian ini segala yang sulit menjadi mudah. Segala penyakit jadi sembuh. Segala rezeki yang susah jadi mudah untuk mendapatkan rizki yang halalan thayyiban. Allahumma salli wa barik wa sallim amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid din waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa dhalli anta misbahu suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.